Oke, balik lagi di Mau Mencoba Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di kesempatan kali ini aku pengen, lama sekali ya, nggak lama sih. Minggu kemarin masih sempet ngupload satu video. Nah minggu ini banyak sih sebenarnya mau deadline, mau bikin konten tutorial tuh banyak. Cuman karena masih akhir tahun juga, kesibukan kerja juga ya, jadi dipending dulu bikin kontennya. Tapi aku usahain setiap seminggu ya masih bisa upload Mau Mencoba Channel gitu. Tadi pagi itu aku lagi belanja, jadi belanja di Swalayan, beli logistik lah, biasa anak kos, beli logistik, wafer, sarden, mie, kemudian biskuit kayak gitu ya, kayak kebutuhan sehari-hari lah, sabun kayak gitu. Sampai pada akhirnya bayar di kasir dan cukup lumayan, ngasih 100.000, kembaliannya 20.000 sama 5.000 sama 2.000 kalau tidak salah. Saya pikir kok mahal sekali gitu. Akhirnya karena saya penasaran, kebetulan Swalayannya itu dia punya stroke kayak gini. Terus aku lihat-lihat kayak gitu ya. Terus ada dong bagian paling atas itu jarum super 16, harganya 24.000. Saya tidak merasa beli, jadi saya lapor. Saya tanyakan kembali sama masnya, "Mas, ini nggak salah kah?" Ternyata itu adalah belanjaan dari orang yang sebelum saya melakukan pembayaran. Kata masnya, "Oh, itu punya bapak yang tadi," dia bilang kayak gitu. Oke, yang saya mau ceritakan adalah ini ngebahas soal rokok sebenarnya. Ini kan rokok ya. Ternyata dari semua produk yang saya beli, yang makanan-makanan itu yang paling mahal tuh saya beli Milo rentengan itu, nah 18.000. Itu 18.000 harganya. Dan karena di sini masih ada tertera satu PCS rokok yang harganya 24.000. Nah, sebenarnya di video ini itu saya mau cerita kayak gini. Saya itu kan bukan perokok, dan saya tidak pernah atau jarang disuruh orang untuk teman titip beli rokok, itu jarang. Pernah sih dulu, cuman dulu waktu rokok itu masih murah-murah ya. Nah sekarang itu ternyata, ini kan satu produk saja, maksudnya satu produk, saya nggak tahu ini rokok bermerek yang sangat mahal apa tidak. Tapi yang kemudian terbesit di pikiran saya adalah bahwa ternyata 24.000 untuk beli satu bungkus rokok itu, nih saya membandingkan ya sama saya anak kos yang harus emang survive gitu ya, mengelola keuangan sebagai anak kos. Gimana cara kita, apalagi sudah berumah tangga ya ibaratnya kayak gitu. 24.000 jujur ya, 24.000 itu saya bisa 2 hari makan, 2 hari, dengan catatan beras udah masak sendiri di kos. Artinya biasanya yang saya lakukan itu adalah biasa saya ke warung Blitar, saya itu beli sayur yang harga 5.000, kemudian lauknya bisa tempe, bisa ikan, bisa dapat 3 ini ya, ikan kayak ikan layang, ikan timbang itu ya, bisa dapat 3, dan 10.000 udah cukup. 10.000 udah cukup buat 3 kali makan ya. Biasanya sayurnya juga banyak, ada sayur nangka, ada sayur sayur tahu dan lain-lain. Nah kadang saya juga kalau emang beli sayur tahu aja 5.000, itu kan isinya 5 tahu yang cukup gede-gede lah ya. Itu pernah juga dalam sehari saya hanya makan itu gitu, yang penting ada nasi. Standar sekali sih memang makanannya. Tapi saya mau bilang ternyata rokok itu kan, setahu saya kalau orang itu bisa menghabiskan satu, kalau emang dia suka ngerokok ya, bisa ngabisin satu bungkus 1 hari. Wow, ternyata luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Harga rokoknya lumayan lah ya. Artinya ya saya pertama sih tidak membicarakan apakah
merugikan merokok itu, karena ada juga konsep yang kalau tidak merokok tidak bekerja, artinya rokok bisa jadi semangat orang untuk dia bekerja. Kemudian saya hanya membandingkan pada diri saya yang kemudian dengan gaji katakanlah yang UMR saja, kalau sehari saya menghabiskan 1 bungkus ya kali aja sebulan itu cukup menguras gitu ya, menguras kantong juga ternyata kayak gitu. Saya bersyukur karena saya bukan perokok ya, saya bersyukur karena saya bukan perokok. Dan itu aja sih yang mau saya ceritakan. Jadi karena ada sedikit kesalahan dari mas-mas tadi yang di kasir, jadi saya merasa ingin menceritakan ini gitu loh. Artinya ya ternyata untuk kebiasaan merokok itu membutuhkan modal yang cukup besar gitu loh. Dalam menjalani hidup ini kita sisihkan untuk, kalau bagi yang perokok pasti mereka menyisihkan untuk rokok, belum lagi untuk biaya-biaya yang lain ya kayak gitu. Syukur kalau misalnya mereka memang punya pendapatan yang lebih kayak gitu ya, punya penghasilan yang besar, artinya mungkin tidak terasa. Tapi bagi orang-orang yang mungkin gaji standar seperti saya ini mungkin akan terasa sekali ya kalau memang dia perokok seperti itu ya. Jadi poinnya adalah yang pertama, kalau teman-teman habis belanja tolong dicek lagi stroke ya, jangan sampai teman-teman membayar yang tidak teman-teman beli. Itu yang pertama, jangan sungkan untuk kembali lagi dan menanyakan. Kemudian yang kedua adalah koreksi lagi kebutuhan teman-teman. Apakah kebutuhan teman-teman itu benar-benar yang pokok itu udah terpenuhi dulu baru yang lain. Jangan sampai teman-teman yang ngebela-ngebelain tidak makan ya, mungkin demi rokok yang notabene itu sebenarnya bukan apa ya namanya, bukan satu hal yang pokok. Artinya tanpa rokok kan orang dibandingkan rokok dengan makanan kan lebih urgent makanan gitu. Itu hanya pembanding saja. Ya kayak gitu sih cerita pagi ini ya. Udah.